Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast PSHP FHUI. Oke, hore. Sebelum kita perkenalan dulu nih teman-teman pendengar semua. Aku Tarik Almasnel, author sebagai moderator, dan sebelah aku Paula Marsyatang sebagai fasilitator hari ini. Ahmad Budi Cahyono sebagai narasumber. Enda Harlati sebagai narasumber. Baik teman-teman semuanya, podcast ini yang sedang kita buat pada saat ini adalah hasil dan lahir dari pengalaman nyata kami di lapangan, tepatnya pada kegiatan pengabdian masyarakat di tanggal 17 Februari 2026 di Kelurahan Mekarjaya di Kecamatan Sukmajaya. Dan penelitian sederhana kami ini mengenai pinjaman daring. Nah, meskipun persiapan kami ini tergolong singkat nih teman-teman, tapi ternyata luar biasanya antusiasmenya nggak kalah luar biasa. Sekitar 40 peserta hadir membahas bersama kita semua dan mendengarkan dengan baik nih. Nah, mulai dari warga datang, tokoh masyarakat datang juga, sampai anggota pos bantuan hukum juga Ramai datang. banget, Ramai itu banget. Demi, iya. Nah, dari situ kami belajar satu hal yang cukup menggugah nih. Apa itu? Ternyata bukan hanya pemahaman hukum yang masih menjadi tantangan di dalam masyarakat kita, tetapi bahkan akses dasar kita sebagai anggota masyarakat terhadap teknologi itu belum tentu dapat dinikmati oleh semua orang, Bang. Masih Gitu. kasihan banget sih itu, tapi Bener banget. Nah, dari pengalaman tersebut lahirlah suatu gagasan ini, dan kami ingin membawa diskusi ini ke ruang yang lebih luas nih, bukan cuma dari sisi pelaksanaan di waktu itu, tapi juga lewat podcast ini agar masyarakat luas juga mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keharusan kita ketika menghadapi permasalahan semacam ini. Nah, ibu bapak dan teman-teman, teman-teman, bang, halo, iya. Izin ya. Aduh, kita akan ngobrol santai aja nih, ya udah, kita tetap serius tentang pinjaman daring ya, tentang pinjaman daring atau yang mungkin sebenarnya di masyarakat kita tuh lebih familiar dengan kata pinjol. Nah, sebelum masuk ke topik nih terlebih dahulu nih, tentunya kita sebagai penyelenggara PSHP FHUI itu perlu diketahui dulu oleh para pendengar juga nih Bapak dan Ibu. Nah, boleh dikenalkan terlebih dahulu nggak sih apa sih PSHP FHUI dan kenapa isu ini menjadi perhatian gitu, Bu? Ya, baik, terima kasih. Ini karena menjelaskan PSHP FHUI, jadi saya agak sedikit serius ya. Oke, Serius Bu. tapi Oke. santai. Oke. Santai tapi serius ya. Nah, PSHP FHUI adalah Pusat Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, fokus keilmuan kami adalah di bidang hukum perdata ya. Hukum perdata itu seperti kita ketahui skopnya itu luas, tapi beberapa contohnya ada di bidang hukum kontrak ya, jual beli, kredit, perbuatan melawan hukum. Nah, sebagai contoh juga misalnya kita bisa lihat ya, kalau misalkan pertanggungjawaban dan ganti rugi. Misalnya kalau ada orang pengendara yang menabrak pejalan kaki, nah itu juga masuk skupnya hukum perdata. Dan juga yang lagi hits juga nih di masyarakat Indonesia, masalah perkawinan, perceraian, dan masalah waris. Oke. Nah, memang kami bergerak di bidang penelitian ya utamanya, tapi kami juga memiliki komitmen yang kuat di pengabdian masyarakat. Mengapa seperti itu? Karena menurut kami hukum itu tidak boleh berhenti di jurnal atau ruang kelas ya, tetapi harus sampai di masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memahami secara praktis ya, bagaimana hukum itu berjalan dan bagaimana supaya kita semua tidak terjerat dalam hukum seperti itu. Oh, berarti luar biasa banget ya teman-teman semuanya tentang PSHP FHUI ini dan gagasan dan isu yang dibawanya. Jadi tujuan utama itu memang bukan hanya tentang tahu hukum itu, tapi agar masyarakat juga bisa menggunakan hukum ya, Bu? Iya, betul seperti itu. Oke, nah terus Pengmas PSHP beberapa waktu lalu ini kan terkait pinjaman daring nih, Pindar ya. Apakah istilah tersebut ini sama dengan pinjol atau berbeda nih, Bu? Nah, hal itu yang perlu diluruskan ya di dalam masyarakat. Kalau dulu semua pinjaman yang diberikan melalui platform P2P Lending itu disebutnya pinjol ya. Namun karena
OJK itu Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa istilah pinjol itu memiliki konotasi negatif ya, dan Benar, terikat kuat dengan pinjaman ilegal ya. Jadi OJK itu memutuskan untuk menggunakan istilah pindar, yaitu pindar itu merujuk pada pinjaman daring yang legal, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, sedangkan istilah pinjol itu adalah untuk pinjaman daring yang ilegal. Tapi sebenarnya secara harafiah itu keduanya sama aja, sama-sama pinjam melalui platform online ya. Nah, itu hanya keputusan otoritas saja yang membedakan istilah tersebut. Oh, jadi sorry nih ya, mau Iya, tanya nih benar. gue ya. Jadi sebenarnya bukannya semua pinjaman online atau pinjaman daring itu bermasalah ya, Bu ya? Ya enggak dong. Ya, jadi kita boleh mengajukan pinjaman. Platform boleh menyalurkan pinjaman kepada nasabah, itu legal. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak jelas legalitas pendiriannya atau cara operasionalnya itu melanggar aturan dari OJK, seperti itu. Jadi harus dilihat juga proseduralnya. Betul. Oke, terus kenapa ini bisa menjadi salah satu topik utama bagi PSHP Perdata ya, Bu ya? Dan terus juga terkait dengan kenapa kita sampai memilih kecamatan apa? Mekarjaya. Kecamatan Sukmajaya. Sukmajaya dan kelurahannya Mekarjaya nih, Bu. Alasannya Bener. kenapa nih, Bu? Nah, kalau kita lihat ya, kebutuhan ekonomi masyarakat atas pinjaman itu kan cukup banyak ya. Ketiadaan aset untuk jaminan yang bankable dan kemudahan pindar ini membuat pindar ini sangat populer di masyarakat. Pindar ini mudah diakses, tetapi literasi keuangan dan hukum masyarakat kita yang tergolong rendah itu memicu permasalahan juga pada praktek di lapangan. Ya misalnya nih ya, masalah yang sering muncul tapi banyak orang yang tidak tahu adalah mengenai kanal penyelesaiannya ya. Sehingga solusi yang dipikirkan adalah membawa masalah pinjaman ini ke ranah viral atau ke jalanan, malah demo gitu. Padahal sebetulnya sudah ada mekanisme yang gratis dan resmi. Nah, di sini kami merasa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat ya, untuk membantu menyebarluaskan kepada masyarakat informasi ya tadi ya, kenapa dipilihnya di Kelurahan Mekarjaya. Iya, karena itu kan wilayahnya dekat dengan UI ya, seperti slogan UI itu kan unggul impactful. Unggul impactful. Unggul impactful. Semangat. Jadi kita harus juga berdampak kepada masyarakat. Nah, ya masyarakat terdekat ini kan yang kita bantu terlebih dahulu, dan kebetulan di daerah situ juga banyak yang masyarakat yang Masih membutuhkan lah. betul. Berarti memang dari ring 1 gitu kayak paling deket sama Wi dulu kita utamakan gitu ya. Nah iya, makanya kan biar kita berdampak, paling enggak tetangga kita lah. Tetangga Benar dulu. banget, dulu setuju, gitu loh. sepakat, Ya, sepakat. jauh-jauh ya, kalau tetangga kita masih membutuhkan, kenapa kita harus jauh-jauh? Betul. Seperti itu. Ya kalau bisa jauh pun kita bakal bisa jauh juga, Bu ya. Bisa. Ya, bisa banget. Nah, kemudian pada sosialisasi pada waktu itu kami tidak hanya memberikan paparan saja, tapi kita juga ada sharing session, kita juga punya booklet ya. Jadi kalau misalkan orang itu tidak dapat hadir, kita melalui wakil-wakil masyarakat bisa menyebarluaskan booklet itu, sehingga pengetahuannya bisa tersebar ya. Dan juga nanti bisa lihat juga di internet seperti itu. Jadi memang informasi ini kita mau sebarkan ke masyarakat seluas-luasnya. Nah, adapun booklet ini memuat hak dan kewajiban peminjam sampai dengan praktek langsung membuat pengaduan. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari Pengmas lembaga kami. Sampai didaftarin ke Haki juga ya, berarti betul, kemarin. ya. Tapi itu menarik banget sih, tapi kemarin pas kita lagi Eksekusi itu beneran seintens itu, masyarakat tuh sampai aktif banget, dan itu yang bikin kayak hati itu jadi kayak wah, ternyata masyarakat masih membutuhkan kita nih di sini. Setuju. Nah, buat Pak Budi nih, ada pertanyaan terkait dengan emang sebenarnya bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari pindar atau pinjol itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya saya jelasin mekanisme pindar ya.
Oh, Pindar ya? Pinjol ilegal soalnya. Ilegal ya. Sorry, Iya. banget. Iya. Harus diingat ya teman-teman semua. Nah, jadi gini, kalau Pindar itu sebetulnya dia mekanismenya kan kalau di konteks hukum perdata itu namanya perjanjian pinjam meminjam. Oke. Ya, jadi kalau pinjam meminjam kan ada pihak peminjam ya, atau biasa kita sebut dengan borrower ya. Ya, atau bisa ada juga pihak yang memberikan pinjaman ya, atau biasa kita sebut dengan lender atau kreditur ya. Iya. Yang minjam namanya debitur ya, atau orang yang berhutang. Nah, sebetulnya hubungan hukum pinjam meminjam itu tadi ya, antara si kreditur ya atau si pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, atau biasa disebut dengan debitur atau orang yang berhutang. Nah, tetapi karena tidak bertemu secara langsung antara si yang pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dia melalui platform. Ya, jadi platform ini sebenarnya dia hanya sebagai perantara aja, menghubungkan antara yang pemilik dana, yang punya uang, sama yang butuh uang atau si debitur. Gitu. Jadi cuman perantara gitu ya. Kalau di masyarakat biasanya dikenal istilah maklar. Maklar. Kayak maklar kasus nggak tuh? Waduh. Sama sebetulnya. Sama Markus. Maklar kasus. Ya, ini kan perantara tuh. Iya, Tapi kan iya, dia iya, konotasinya iya. negatif. Benar. Kalau platform ini konotasinya positif. Oh, positif. Iya, kalau Markus itu Waduh. negatif. Main-main lah kalau itu ya. Iya. Oke. Tapi kenapa Pak? Kita tuh harus tahu nih, si pihak yang meminjamkan itu kenapa kita harus perlu tahu, dan bedanya tuh apa sama kalau kita minjam ke platform dan bukan sama si pemberi pinjamannya langsung. Ya, jadi kan gini, ya tadi kalau kita bicara pinjam meminjam kan hubungannya antara yang punya uang sama yang butuh uang ya. Betul. Antara kreditur dengan debitur. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu misalkan debiturnya nggak bayar, Betul. gitu kan, sebenarnya yang rugi itu bukannya si platform. Bukan Pak. Bukan, yang rugi yang punya uang lah, yang kasih uang kan. Oh, karena pihak maklar Iya, atau ini karena tiga. jadi dia kasih uang Ah. lewat maklar Ah. atau lewat platform tadi, gitu. Jadi kalau nggak dibayar, yang rugi yang punya uang, bukan platform sih nggak rugi. Platformnya angkat tangan ya berarti? Hah? Nanti bisa aja. Bisa aja. Lah kan uangnya bukan uang saya. Iya, Dia benar bilang sih. gitu. Yang nanggung resiko adalah si peminjam. Nanti yang akan nagih juga, gitu kan. Kalau misalnya masalahnya berlanjut ya, misalkan sampai ke pengadilan, itu yang punya uang, bukan penyedia platformnya. Gitu. Wah, jadi ini penting banget untuk diketahui Itu Mas. penting banget sih, karena saya dulu mikirnya platform ini kayak bank. Iya Iya. benar. Bang, tapi dengan versi yang lebih mudah gitu untuk kita pinjam. Mudah, lebih baik tinggal ngasih nih. Benar, tinggal KTP doang, nggak perlu kita kasih jaminan apa-apa. Nggak perlu lagi ya? Iya, bukan. Ada pihak lain tuh yang punya uang, pemodal. Selama ini kita tertipu kan. Jujur. Oke, nah kan gini nih, Pak. Walaupun sama-sama uang, tentang uang, pinjam uang dibayar kembali dengan skema cicilan, Pindar ini kan berbeda ya Pak dengan pinjaman bank gitu. Kalau misal pinjaman bank itu ada jaminan, terus ada proses asesmen kreditnya itu dilakukan oleh manusia. Nah, kalau misalnya Pindar yang meriksa semuanya, asesmen dan sebagainya itu kan dari AI ya, dari artificial intelligence. Nah, kita isi data diri nih, nanti AI ngecek, lalu AI memutuskan limit kredit nih teman-teman. Nah, tentunya limit kredit ini ditentukan dengan sistem yang udah disetting oleh manusia sebelumnya, oleh para yang bisa coding Programmer. ya itu dia, aduh yang biasa coding. Nah, dan mereka juga nggak meminta jaminan nih, itu yang sangat unik gitu loh. Kayak kalau misalnya bank itu harus ribet jaminan ini itu agar pihak yang beri pinjaman ini, yang dalam hal ini adalah bank, itu bisa yakin gitu kan. Dan di luar Pindar itu juga kayak gitu loh. Biasanya tuh buat meyakinkan kreditur ada jaminan nih, tapi di Pindar ini kan nggak ada. Ini tentu udah beda banget ya sama pinjaman bank. Nah, secara hukum nih,
boleh sharing nggak sih Pak, apakah memungkinkan gitu loh dengan skema yang dianggap oleh masyarakat tidak ada jaminan itu untuk meminjam sesuatu gitu loh, pinjaman tanpa jaminan itu emang beneran ada nggak sih Pak? Ya sebenarnya sih kalau secara hukum pinjaman tanpa jaminan sih nggak ada. Iya, semua pinjaman yang namanya perjanjian pinjaman pasti dijamin dengan asetnya yang melakukan pinjaman atau si debitur gitu. Hanya bedanya ya kalau ada debitur yang membawa ya atau menyediakan aset secara khusus sebagai jaminan gitu kan. Misalkan orang butuh uang nih ya, pergi ke lembaga pegadaian misalnya, yang masyarakat suka udah populer ya, pegadai HP misalnya. Nah, berarti dia bawa HP-nya tuh, ya dikasih sebagai jaminan, gitu. Tapi tidak harus seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak menyediakan barang atau benda khusus sebagai jaminan, bukan berarti kemudian asetnya aman nih, nggak bakal ditagih gitu ya, nggak bakal disita, enggak. Ya, tetap aja kalau dia nggak bayar atau istilah hukumnya wan prestasi, tetap harus bayar, dan kalau dia nggak mau bayar asetnya bisa disita. Hanya bedanya kalau dia nyerahkan barang ya atau benda secara khusus ya sebagai jaminan, aset atau benda yang tadi bisa langsung dijual atau dilelang untuk lunasin hutang. Nah, kalau dia nggak nyediain aset atau barang jaminan tadi secara khusus sebagai jaminan, maka si pemodal tadi dia harus gugat dulu. Nggak serta-merta, wih ambil aja nih barangnya. Bisa, nggak boleh. Di jalan bapak lagi bawa motor, saya ambil barangnya. Itu yang nggak benar ya. Di tengah jalan lagi bawa motor, main ambil aja. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau nggak ada jaminan khusus yang ditunjuk sebagai jaminan, ya maka kalau mau nyita harus pakai pengadilan, harus melalui pengadilan. Nggak boleh ya nyita sendiri, ngambil sendiri ya, potong sendiri. Tinggal ambil aja nih. Iya, TV-nya digotong, kulkasnya digotong. Nah, itu nggak boleh. Oke. Nah, berarti konsep jaminan umum yang ada di pasal 1131 KUH Perdata ini menerangkan bahwa saya memang tidak ada ya yang betul-betul tanpa jaminan kalau misalnya sebuah pinjaman itu berarti Pak. Nah, tapi kita lihat di lapangan, mungkin Bu Enda bisa jawab nggak sih, kenapa sih masyarakat itu tetap tertarik untuk mengakses Pindar ini, sedangkan risikonya udah banyak gitu? Kalau dari cerita peserta kemarin ya, mereka mengatakan bahwa ya karena sederhana, cepat dan mudah, nggak perlu ke bank lagi, di rumah. Kasih KTP foto gitu Bu? Iya, di mana saja kan bisa langsung proses dan cair. Nah, kalau misalnya kita pinjam sama orang kan, maksudnya saya pinjam mau Paulo gitu. Iya. Kak Paulo tanya-tanya buat apa? Wah, saya nanya masih Ya, buat apa nih? buat apa nih? Udah ditanya panjang lebar, kita perlunya sekian, hanya dikasih setengahnya atau bahkan nggak dikasih sama sekali. Nah, itu kan jadi yang membuat masyarakat itu sangat tertarik ya untuk melakukan pinjaman secara daring itu. Nah, tapi masyarakat juga kurang paham juga resikonya. Semudah itu, tapi resikonya sebesar itu. Terus maksudnya tuh gimana tuh Bu, lebih lanjutnya? Ya, diharapkan masyarakat itu secara matang itu memikirkan ya bagaimana mereka memutuskan rencana finansial mereka, seperti itu ya. Jadi platform itu memang seringkali memberikan limit pinjaman yang tinggi ya. Nah, itu kan juga menggiurkan ya. Kadang-kadang kita nggak perlu, tapi bisa nih sampai 10 juta gitu ya. Bahkan di iklan sampai ada 30 juta Bu. Nah, malah sampai 30 juta. Nah, sementara uang kita itu nggak nyampe segitu. Nah, itu perlu juga ya masyarakat itu melek secara finansial, bisa menentukan apa yang benar menjadi kebutuhan mereka dan apa yang prioritasnya apa, seperti itu, supaya nggak terjerat yang seperti ini. Wah, lagi gitu ya. Nah, setelah kita bicara panjang lebar dalam section atau segmen pertama ini, tentunya kita udah dapat garis besarnya ya Pak.
terkait apa aja sih risikonya. Nah mungkin bisa disimpulkan lagi nih, kita rangkum apa aja sih risiko utama yang perlu kita waspadai terkait pinjaman daring ini Pak? Ya, baik ya. Jadi saya kira ini penting ya untuk tahu ya mengenai risiko orang melakukan pinjaman ya melalui online. Ya. Nah pertama risikonya adalah mengenai biaya dan bunga. Ya, jadi penting untuk diketahui kalau pinjaman daring yang resmi, yang legal ya, dia akan menjelaskan tuh biaya-biaya yang timbul dari pinjaman yang diberikan, ya. Misalkan biasanya ada biaya administrasi besarnya berapa, gitu ya. Kemudian nanti ditentukan ada bunganya, gitu ya. Bunganya biasanya sih kalau online itu atau daring itu biasanya bunganya per hari ya, ditetapkan bunganya per hari berapa. Per hari Pak? Per hari. Wah. Karena nggak semua orang butuh pinjam uang untuk jangka waktu lama. Ada yang cuma cukup seminggu gitu kan, nanti di 2 minggu gitu kan, jadi nggak sampai sebulan atau nggak sampai setahun. Nah kalau nggak sampai sebulan, nggak sampai setahun kan ngitungnya per hari. Berarti sangat berat banget nggak sih Pak kalau misalnya kayak gitu? Dan dengar-dengar katanya sampai 0,3 atau 3% atau 0,3% gitu untuk pinjaman daring ini. Maksimal 0,3%. Maksimal itu gede banget hari. per hari kan berarti Pak? Itu yang resmi. Itu yang resmi. Oh, Kalau pinjam yang resmi nih. Janggal nih. Bisa lebih parah lagi, bisa Iya. lebih tinggi. Gitu. Nah, Terus kalau kita nggak paham kan, nanti tahu-tahu giliran kita bayar, lah kok utangnya nggak habis-habis gitu. Karena biasanya itu yang ditagihkan tuh bunganya dulu. Jadi kalau lagi. nggak ditagih pokoknya. Nanti kalau ditagih pokoknya, kalau dia nggak bayar, dibilang kan saya udah bayar pokoknya gitu. Makanya biasanya teknisnya gitu tuh, yang ditagih itu bunganya dulu. berarti itu salah satu strategi. Makanya strateginya mereka. Dan Nah itu- kalau bunganya tinggi banget, ya bisa dibayangin utangnya nggak pernah kebayar-bayar, orang bunganya belum selesai-selesai. Itu strategi pindar atau pinjol, sekedar pinjol atau pindar juga kayak gitu Pak? Ya biasanya sih strateginya itu berlaku umum ya. Wow. Hanya kan kalau dia resmi kan tadi bunganya terkontrol ya. Iya benar. Jadi benar. ada batas maksimalnya. Dan ada yang mengawasi juga Ada kan yang Pak? mengawasi Hmm. gitu ya. Kalau nanti misalnya menerapkan bunga yang terlalu tinggi, izinnya bisa dicabut tuh. Gitu. Tapi kalau yang ilegal kan nggak ada yang ngawasin gitu. Dia bisa seenak-enaknya aja gitu kan kasih bunga. Gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi tahu-tahu nanti kok utangnya nggak habis-habis gitu. Kenapa? Ya bunganya tinggi sekali buat bayar, jangankan buat bayar pokoknya, buat bayar hutangnya aja nggak selesai-selesai. Iya, benar. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau nggak bayar, gitu kan, dan nggak mau bayar, ya. Nah itu dia problem tuh. Nah biasanya kan pasti ditagih tuh. Betul. Nah tagihnya kalau yang ilegal pasti dengan cara-cara yang ilegal juga. Wah, Ya. itu udah sering banget terjadi. Iya. Pernah tuh Pak saya ditelepon kayak, halo ini saudaranya ini ya? Lah, si kenal saya tuh Pak. Nah, jadi kan itu yang buat orang banyak yang stres tuh, iya kan? Bahkan ada kasus-kasus sampai ada yang bunuh diri lah saking stresnya, gitu kan? Karena ya tadi dia malu kan, gitu kan? Semua teman-teman dia tahu semua dia punya utang dan belum bayar, gitu. Ya jadi itu yang kedua ya, ada penagihan yang tidak belum lagi nanti kadang-kadang didatengin ya rumahnya malam-malam gitu. Digedor. Halo, Digedor-gedor, ya. bayar utang, kamu punya bayar utang gitu kan, digerobak udah kayak penjahat gitu ya. Nah, kemudian juga penyalahgunaan data pribadi gitu ya. Tadi kan harusnya misalkan kayak KTP Iya, gitu benar. kan. Itu kan nggak boleh digunakan tanpa persetujuan yang bersangkutan gitu kan. Nanti juga harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang khusus ya. Tapi sekarang malah digunakan sebagai bentuk ancaman nih Pak Gu nih. Betul. Ya, kadang-kadang difoto lagi megang KTP gitu. Ya. Ini teman kamu belum lunasin utang gitu. Ya. Nah, itu kan penyalahgunaan data pribadi, kan nggak boleh KTP buat Iya. penagihan seperti itu gitu ya. Nah, terakhir nih yang sering kali terjadi
ya karena nggak tahan diteror gitu kan, dipermalukan, akhirnya pinjam ke tempat lain, ya tempat itu lain yang ya mana, legal Pak? juga, pinjol juga. Kayak istilahnya tuh apa, gali lubang, Kalau lubang tutup tutup lubang. lubang. Iya, Gitu. benar. Masalahnya kalau lubangnya sama mending. Gitu. Gali lubang tutup lubang, lubangnya jadi lebih gali yang baru lebih dalam lagi. Iya, benar. Gitu. Setuju. Jadinya hutangnya semakin banyak, ya nggak selesai. Ini tapi saya ada catat nih buat Pak Budi sama Bu Ena nih. Nih, tadi kan yang ngomongin tentang gali lubang atau tutup lubang. Kita ke yang lain sekarang. Boleh nggak dijelasin tentang transparansi bunga? Ini saya nyatet, apakah dalam Pindar yang legal itu info bunga juga tuh nggak clear? Dan mengenai penagihan juga nih, apakah biasanya yang nagih itu adalah pihak platform atau pihak ketiga yang di-hire platform? Karena biasanya tuh mereka tuh suka nyamperin juga kan, karena kita udah nggak bayar si peminjam ini. Dan apakah Pindar legal juga memiliki isu penagihan yang tidak beretika biasanya? Silakan Bu Enda. Ya itu memang ya menjadi masalah juga ya. Kemarin juga pada waktu kita kegiatan Pemmas itu banyak masyarakat yang mengeluhkan terutama ya masalah penagihannya itu. Nah justru itu kami ketika melakukan kegiatan Pemmas itu mengedukasi masyarakat bagaimana kalau ada hal-hal seperti itu mengantisipasinya, yaitu kita melapor. Nah kalau misalkan itu pinjaman itunya Pindar, itu memang tersedia platform dari untuk mengadukan ya kalau ada hal seperti itu. Ada platformnya berarti Bu? Ya itu yang kita ajarkan kepada mereka. Kalau ada itu kita harus melaporkannya kemana. Iya. Nah cuman jadi masalah kalau ketika ini pinjol, kan dia ilegal mau ngadu kemana. Oleh karena itu kemarin kami juga mengedukasi masyarakat supaya bisa tahu nih, bisa mengidentifikasi kalau dapat tawaran dari yang ini dia tuh ilegal. Kalau mau pinjam yang legal tuh ke sini. Nah itu ada listnya di OJK seperti itu. Oh bahkan di list ya Bu ya, berarti yang legal tuh di list juga? Ada di situ. Oh, Nah itu yang kita edukasi ke masyarakat, jangan sampai salah langkah pinjam ke pinjol. Gitu, yang ilegal. Benar. Seperti itu. Itu banyak banget risiko yang lebih buruk lagi ya kalau misalnya kita ke yang ilegal. Iya, karena dia juga bisa menentukan bunga yang tidak sesuai dengan itu Standar nasional. Standar per hari 0,3 ya. Kalau nggak salah. Iya, itu tinggi banget sih tapi ya. Per hari masalah. Per hari nih. Iya. Itu yang legal. Itu yang Ya, legal. kalau yang ilegal pasti lebih tinggi. Bikin stres lagi tuh. Dan Iya. udah lebih tinggi, kita juga bingung mau ngelapor ke siapa. Ke siapa lagi. nih? Nah, Iya. oke. Nah, dari sesi ini kan kita punya 2 sesi nih di dalam podcast kita di hari ini. Nah, kita bisa melihat dari sesi ini nih, pinjaman daring itu bukan sekedar mudah atau tidak nih teman-teman semuanya, tapi juga soal pemahaman dan kesiapan. Nah, di sesi berikutnya, di section kedua, kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih praktis dan akan sering muncul juga di masyarakat nih misalnya. Nah, apa saja hak kita sebagai peminjam? Itu yang pertama. Karena kalau misalnya di dalam sistematika pinjam meminjam kan tentunya kita juga punya hak nih sebagai peminjam. Kita nggak boleh diginiin gitu kan. Lalu yang kedua, kalau sudah terlanjur bermasalah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sebagai peminjam yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat kita? Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, kalau pinjam dari yang ilegal, tetap harus bayar atau tidak? Karena ini ada tokoh publik yang pernah mengatakan Nggak harus dibayar harus harusnya. dibayar. Iya, nah ini Itu jadi enak banget tuh kayaknya tuh. benar. Nah, itu akan kita bahas di section kedua dan stay tune di podcast PSHP FHUI. Oke, kita kembali lagi di podcast PSHP FHUI. Dan sekarang kita udah punya narasumber baru nih. Silakan perkenalkan diri dulu, Mbak. Yuk, perkenalan. Iya, saya Vivika. Udah gini loh. Ya, sebagai dosen hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Pendatang baru ya, pendatang baru. Bener banget. Jadi orang Di kamar. lama. Izin. Yaudah, kita lanjut ke sesi kedua ini. Nah, kalau di sesi pertama kita tuh udah bahas kenapa orang
masuk ke dalam sistematika atau mekanisme dari pinjaman daring ini. Nah, sekarang kita bahas bagian yang barangkali lebih berat ya mungkin untuk para pendengar. Nah, yaitu apa yang terjadi ketika mulai muncul masalah dan apa yang dapat kita lakukan ketika masalah itu telah ada, gitu. Nah, gini, isunya itu seperti ini, Pak Budi dan Mbak Vivika. Banyak orang yang merasa posisinya ini lemah saat berhadapan dengan penyelenggara yang mungkin mereka sudah punya sistem yang luar biasa bagus dan mereka juga punya otoritas gitu kan. Hak lah ya. Punya power, Punya gitu. power. Ada relasi kuasa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iya kayak gitu. Tapi gini, padahal sebenarnya posisi dari peminjam ini tuh punya hak sebenarnya. Bener kan Mbak dan Pak Budi? Betul. Nah, sebenarnya mungkin saya tanya dulu nih ke Mbak Vivika. Apa aja sih hak dari peminjam itu? Iya, jadi kan pertama sebagai peminjam tentu hak kamu adalah nerima uang pinjaman, itu udah clear. Tapi hal yang paling penting juga adalah hak terhadap informasi. Itu bentuk dari access to justice sebenarnya. Hak untuk informasi yang jelas. Kalau dalam pinjol berarti Kalau dalam pindar berarti kan hak atas informasi mengenai bunga dan denda. Kalau misalnya kalian sering lihat, mungkin tadi Paulo bilang sering lihat iklannya di IG. Kalau algoritma kamu pinjol, Waduh. Dan saya berarti udah kan pinjol. kamu sering search atau enggak? Iya. Jadi Bukan. kalau misalnya apa namanya? Di iklan-iklan itu sering dibilang bunga rendah 0,3, tapi berhenti di situ kalau di iklan. Di 0,3% misalnya. Nggak dikasih tahu bahwa bunganya itu sebenarnya hitungannya harian. Jadi 0,3 itu bukan per bulan, apalagi per tahun, tapi per hari. Nah, harinya itu didetailkannya di perjanjiannya nanti. Ya, jadi kalau misalnya yang penting itu sih, kita tahu bunganya itu berapa, cara perhitungannya berapa. Terus dendanya juga dihitungnya kapan, besarannya berapa. Dan so far sih setahu saya kalau untuk yang legal itu tertera ya dalam perjanjiannya jumlah bunga dan cara perhitungannya. Cuma isunya apakah masyarakat baca atau mereka lebih terngiangnya di iklannya doang, karena di iklannya kan beda sesingkat mungkin. Jadi coba berhenti tadi cuma 0,3 tapi nggak ada harian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kita punya hak untuk informasi kita mau disebarin atau tidak. Maksud disebarin itu begini, saya pernah ada pengalaman waktu itu FHWI juga diminta oleh OJK untuk menganalisis klausula baku di sektor jasa keuangan. Jadi asuransi termasuk perbankan dan juga pindar. Enak soalnya ngomongnya pinjol ya. Iya, enak pinjol ya ngomongnya ya. Pinjol. Kalau pindar. Nah, waktu itu kami analisis dan sebenarnya dalam UU P2SK itu kan ada ketentuan bahwa tidak boleh dalam suatu perjanjian baku itu konsumen tidak ada opsi. Opsinya maksudnya apa? Opsi untuk boleh disebarluaskankah datanya atau tidak. Ya. Dan ternyata walaupun yang legal itu tidak sedikit dalam perjanjian bakunya itu konsumen tidak ada opsi selain mencentang persetujuan untuk oleh pindarnya itu informasinya akan disebarkan oleh ke pihak ketiga. Jadi emang itu mungkin sesuatu yang dijual kali ya Pak. Ada nilainya kali ya. Karena jadi nggak ada opsi. Jadi saya sendiri juga pernah coba untuk ajuin pinjaman di pindar. Itu legal. Saya nggak punya opsi selain centang bahwa saya setuju data saya akan diberikan kepada pihak ketiga untuk promosi. Kayak gitu. Jadi seharusnya kita punya hak untuk memilih ya, mau setuju atau tidak terhadap penyebaran informasi tadi. Terus yang ketiga, hak untuk dilakukan penagihan yang layak tadi, nggak dengan penyebaran data, nggak dengan kasar. Itu sih paling 3 poin. Berarti diperlakukan secara adil gitu ya Mbak? Ya, adil itu apa ya? Aduh. Kayak mungkin kita nih. ya seperti kayak mungkin bukan hanya dari segi penetapan bunga dan biaya yang jelas, tapi diberlakukan dengan adil itu secara penagihannya itu juga manusiawi, penuh dengan etika gitu. Secara pas Jadi mungkin tepat dia layak. Layak, Diperlakukan secara layak. Iya, betul. Dan patut. Ya.
Tapi tadi Mbak ngomong tentang kayak ada setuju-setuju, tapi itu salah satu memang permasalahan sih Mbak. Iya. Karena kadang orang-orang, kalau aku sendiri kadang kayak suka scroll agree langsung Iya, setuju. iya, iya, Dan itu iya. bukan masalah juga ya Mbak ya memang. Iya. Jadi gimana ya? Ini ternyata bukan cuma di ilegal Hah? yang penyebaran data tadi, tapi yang legal pun juga ada klausula. Beberapa perjanjian, mungkin sebagian dari pindar yang legal pun kalau ada klausula tuh dalam perjanjian ya, bahwa konsumen setuju untuk memberikan hak kepada platform untuk memberikan data kita ke pihak ketiga untuk promosi kayak gitu. Tapi nih izin nanya Mbak, kalau misalnya udah kayak gitu, Ah, kan itu udah pindar ya, udah iya, legal. iya, udah legal. Dan itu udah diawasi oleh OJK. OJK bahkan ya. Apakah ketentuan tersebut itu memang menyalahi ketentuan OJK? Kan kalau misalnya emang melanggar, kenapa tidak ditindak oleh OJK gitu Mbak? Dan kenapa praktiknya masih subur banget di masyarakat gitu? Betul. Itu memang dibilang melanggar, iya itu melanggar ketentuan UU P2SK. Dan makanya waktu itu kan kesimpulan penelitian kami, sebagian dari klausula baku di sektor jasa keuangan termasuk untuk P2P masih tadi, dia klausul bakunya masih melanggar ketentuan P2SK. Cuma saya tidak tahu sekarang enforcement-nya oleh OJK itu seperti apa atas hasil penelitian kami tadi gitu. Sekarang masih, saya belum tahu nih kalau sekarang perkembangannya apakah masih ada klausula seperti itu atau tidak gitu. Tapi setidaknya sih waktu saya coba ajuin 2 bulan lalu mungkin biar lebih ada pengalaman ya waktu ngajar P2P itu ya saya coba ngajuin kan, itu saya masih ditelepon. Jadi saya sering dapat telepon dari entah siapa, platform lain untuk nawarin. Platform lain nawarin ke Mbak. Nawarin. Berarti kan itu kan data saya digunakan pihak ketiga untuk promosi kan. Oh. Iya, sering dapat telepon. Tapi saya nggak pernah ngajuin ilegal. Sepakat Mbak, saya juga masih sering nih ditelepon Tapi ini. kayaknya untuk apa benar-benar memperluas wawasan terkait pinjaman daring dan ini pinjaman online yang negatif itu kayaknya perlu dicoba nggak sih Mbak yang ilegal? Iya, yang ilegal. Enggak itu Kalau perlu bercanda. praktik langsung Itu nih, bercanda, langsung itu nih, kita buka bercanda. langsung. Oke. Nah, setelah kita tahu nih hak-hak paling dasar kita, Mbak Vivika, kita masuk ke pertanyaan yang sering banget muncul dan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Budi. Nah, kalau pinjaman dari pinjol yang ilegal tentunya harus bayar atau tidak? Karena ini sentimennya tuh banyak banget tersebar di masyarakat bahwasanya kalau misalnya kita pinjaman ke yang ilegal dan otomatis dia tidak terdaftar gitu kan, ya udah nggak usah bayar. Dan itu ada tokoh publik yang mendukung statement itu. Nah, Siapa? aduh, Izin ya, jangan nih. kayaknya tidak perlu disebut. Nggak perlu. Cuma mungkin teman-teman dari para pendengar bisa melihat langsung aja ke media. Oke. Ada banyak dibahas waktu itu Cek sempat. berita aja ya. Nah, cuma kayak itu tuh menjadi suatu hal yang dijadikan dalih bagi masyarakat loh gitu. Pakai nggak usah bayar lah karena Ilegal aja. iya itu ahli hukum loh yang nyebut kayak gitu. Nah, itu kayak gimana gitu Pak? Apakah sebenarnya harus bayar atau tidak gitu? Ya, gini, prinsipnya yang namanya orang pinjam, Mm-mm. ya itu yang harus kembalikan dong. Harus. Iya. Masa orang pinjam nggak dikembalikan? Benar. Ya. Nah, hanya memang yang perlu dilindungi adalah mengenai tadi misalkan ketentuan bunga dan dendanya, gitu. Jadi bunga dan dendanya itu harus bunga dan denda yang patut atau layak, gitu ya, tidak memberatkan. Dan tentunya juga yang namanya orang mengajukan pinjaman dan kemudian nggak bisa bayar, ya bisa jadi kan harus dibedakan nih, ada 2 nih. Ada orang yang tidak mau membayar, nah, Iya. Bedain dong. emplang saya, Ah. gitu, mau terima uangnya doang tapi nggak mau balikin. Waduh. Nah, ada orang yang kesulitan membayar. Beda dong. Nah, itu berbeda ya. Nah, jadi kalau orang yang kesulitan membayar, ya tentunya dia punya hak untuk mendapatkan keringanan, gitu kan. Nah, tentunya proses negosiasi, mediasi itu bisa dikedepankan ya kalau memang ada kesulitan membayar. Nah, jadi ya nggak benar juga kalau orang pinjam walaupun itu ilegal sekalipun nggak bayar sama sekali gitu ya. Setuju. Gitu, nanti membenarkan orang yang etika tidak baik ya, dia mau pinjam tapi nggak pernah mau bayar gitu Benar. kan. benar. Ya udah,
pinjam aja sama semua yang nawarin platform ilegal gitu kan. Nah, boleh pinjam tapi nggak bayar gitu ya, kecuali memang diatur di dalam undang-undang gitu. Setahu saya sih belum ada undang-undang yang mengatur kalau sanksi bagi pinjol ilegal adalah tidak perlu dibayar. Mungkin kalau itu diatur di undang-undang ya bagus juga sih, buat bikin apa, biar bikin orang nggak jadi pinjol ilegal. Ada kepastian hukum juga ya Pak. Itu kan semacam insentif orang untuk menggunakan platform yang legal. Benar. Tapi itu harus diatur dulu di undang-undang gitu, persetujuan DPR. Nggak bisa langsung, nanti takutnya tadi digunakan sama orang yang beretikat Tidak baik. buruk, tidak baik. Pada pihak legislatif, tolong Tolong Iya. ya, Tolong ya. tolong Bapak dan Ibu yang menonton video ini dari pihak legislatif, tolong banget untuk ini mengiringi kita masyarakat terkait perkembangan zaman kita yang sekarang udah makin masif nih, karena ada pinjaman seperti ini kan tentu kita juga harus kawal gitu loh. Tambah dari Mbak Vivi kan Nggak, justru gimana? mau nanya, Pak, jadi kalau misalnya kita terlanjur minjem ke ilegal, ini mekanismenya gimana Pak? Jadi kita misalnya kesusahan nih karena bunganya tinggi. Nah terus apakah entar nanti yang ilegal akan gugat kita ke pengadilan, terus nanti kita ajukan partial annulment, pembatalan sebagian terhadap klausula bunga, atau gimana? Karena kayaknya ilegal nggak akan berani juga ke pengadilan ya? Ya itu Gimana dia. mekanisme ini? Gitu ya. Jadi mekanismenya sebenarnya ketika minjam walaupun itu platform ilegal ya bayar. Ya, bayar sesuai dengan minimal sesuai dengan apa yang dipinjam. Di Ya. pokok utangnya. Pokok utang ya? Minimal pokok utang. Itu minimal banget. Plus ya, itu kalau misalkan memang tidak punya kemampuan untuk membayar lebih ya. Ya. Nah, jadi minimal itu pokok utangnya dibayar. Nah, kalau punya kemampuan untuk bayar lebih, ya bayarlah sesuai dengan denda dan tingkat suku bunga di pinjaman yang legal gitu. Karena apa? Nanti kalau digugat itu akan melindungi si kepentingannya si debitur gitu. Bahwa saya sudah mengembalikan dan memberikan bunga atau keuntungan sesuai dengan rata-rata pinjaman yang legal gitu. Karena biasanya hakim patokannya biasanya pakai rata-rata nih. Rata-rata pinjaman yang legal itu berapa sih bunganya? Nah, jadi biasanya itu dijadikan patokan. Jangan Gitu. pakai yang ilegal, nggak jelas. Iya, pasti diturunin, pasti sih. Pasti. Hakim rata-rata pasti nurunin kalau bunganya terlalu tinggi. Gitu. Nah, jadi makanya biar cukup terlindungi, ya sudah bayar aja sesuai dengan pokok pinjamannya plus plus dengan keuntungan atau bunga sesuai dengan pinjaman yang legal. Kan tadi ya maksimal 0,3% per hari. Lebih dari itu ya sudah, nanti tinggal tunggu aja kalau misalkan digugat ya bisa membela diri gitu kan. Gitu. Kemudian, Nah, permasalahannya kan apa mungkin mereka mau gugat Enggak. mereka yang pengadilan nggak mungkin Mereka tadi masih seperti nagih, berani juga. Kalau dia nggak berani, terus Iya. mereka akan nagih kasar kan, Iya. jalan keluar. Nah, kalau itu mereka. yang terjadi, ya itu kan bentuknya sudah ancaman teror, ya lapor ke polisi. berarti bisa pindah ke ranah pidana ya Pak? Bisa kalau itu masuk ke perbuatan yang melawan hukum ya, misalkan tadi perbuatan yang tidak menyenangkan, masuk tempat orang atau pekarangan orang tanpa izin. Penyebaran data juga bisa Pak? Betul, penyebaran data pribadi ya, itu bisa masuk ke ranah pidana nanti, itu bisa diproses pidana. Oke, dari Mbak Vivika ada tambahan lagi nggak Mbak? Oke. Oh, udah. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya nih. Apa tuh? Kemarin nih kita udah coba praktikan dan ini emang benar-benar kita tekankan nih teman-teman untuk para peserta kemarin bahwasannya terdapat mekanisme khusus untuk mereka yang memang terlanjur terlilit sama pinjaman daring. Nah, dengan apa itu? Dengan mekanisme melalui APPK OJK. Nanti bisa kemudian bisa diarahkan ke Labs SJK dan sebagainya. Tapi yang paling penting teman-teman harus tahu dulu nih APPK OJK ini sendiri. Ada satu momen nih di Pengmas kemarin yang cukup membekas di kita semua. Para orang-orang yang ikut ke sana waktu itu.
kami meminta peserta untuk membuka pengaduan dan ternyata tidak semua nih yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya kan Bang? Bener, karena mereka tuh sampai kadang buka browsernya juga bingung, carinya bingung. Kadang mereka tuh ada yang pernah ngelakuin juga, tapi itu mereka nge-stuck di satu sesi. Jadi tuh makanya cukup tergerak lah hati kita buat ngebantu tuh buat ngajarin mereka sebenarnya. Nah iya, nah di situ tuh kita juga sadar karena kita sering menganggap solusi digital dengan mudah, dengan kecepatan yang dia provide itu otomatis memberikan kemudahan yang secara hakikat memang baik untuk kita gitu, padahal tidak selalu gitu. Nah kembali ke mekanisme tadi, ya solusi digital tadi juga kayak meskipun kita anggap itu mudah bagi kita, tidak berarti juga untuk masyarakat itu juga mudah gitu loh. Kayak meskipun pinjamannya dibilang mudah tetapi mempersulit kita, dan kalau misalnya solusi digital itu kalau misalnya kita anggap mudah belum tentu juga masyarakat Betul banget. menganggap itu mudah gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Dan ini makanya kita bakal coba tanya ke salah satu narasumber kita. Yes. Ke Mbak Izin. Vivika. Izin. Sebenarnya Mbak, coba bisa nggak dijelasin sebenarnya masyarakat tuh kalau lagi mau melakukan pengaduan tuh tata cara tuh gimana sih Mbak? Iya. Jadi mungkin sebelum masuk ke situ, saya justru mau dengar kalian sharing dulu waktu kalian membantu untuk yang FGD ya. Jadi bagi yang Kokol belum guys, tahu, kokol ini. Kokol ini. Lanjut. jadi kan kita pertama sosialisasi dulu ya, paparan seperti biasa, terus ada sesi sharing session dan tanya jawab Q&A. Terus kita lanjut ke sesi 2-nya, itu adalah FGD. Dalam FGD itu kurang lebih ada 5 sampai 6 orang per grup, dan masing-masing dari grup itu ada dosen dan juga mahasiswa. Untuk apa? Untuk kita ajarin langsung. Yuk kita buka website APPK dan kita bikin pengaduan yang betul. Nah, awalnya kalau ketika kita ngerancang itu, ketika kita merancang Pengmas untuk kegiatan tadi, awalnya kita mikir kesulitan itu baru akan dimulai ketika mereka ngisi form. Tapi ternyata kalau yang saya alami, kesulitan itu udah ada dari searchingnya, dari buka Google. Nah, tapi kan kalau saya kan kebetulan dapat grupnya yang isinya orang-orang usia 55 tahun, hampir 60. Tapi kalau kalian gimana? Nah, mungkin kalau misalnya saya itu bisa lebih simpel ya dibanding Mbak Vivika ataupun Bang Paulo. Yang saya terangkan, objek pengabdian masyarakat saya waktu itu adalah memang orang-orang yang berusia seumuran dengan saya gitu loh. Jadi Berapa tuh umurnya? Berapa tuh kalau itu tuh? 20 lah, 20. Kayak kisaran dari 18 sampai 25. Jadi orang-orang yang saya hadapi waktu itu relatif mungkin lebih mudah. Itu sangat berbeda. Kan ini sangat tergantung objek ya, sangat tergantung mereka yang kita berikan penyuluhan. Mungkin kalau Bang Paulo bisa berbeda tuh. Kebetulan kemarin tuh aku tuh sebenarnya sama Ibu Endah ya buat pas FGD terkait dengan sharing dan kita tuh ketemu sama kayak Mbak Vivika juga, umurnya tuh di 40 sampai 50-an lah. Dan mereka tuh juga bener, mereka tuh kebingungan kayak bukanya website yang gimana. Gaptek. Waduh, saya nggak enak kalau ngomongin Pak. Yang bahaya biar Pak Budi. Iya, Kita udah mencoba memperlembut loh, Pak. Maaf ya. Terus lanjut. Cuman ya udah mungkin kita ajarin, bahkan sebenarnya pas udah diajarin ada salah satu yang sebenarnya mereka tuh udah pernah ngajuin seperti itu, tapi mereka terkendala di satu tempat. Dan ini sebenarnya juga permasalahan kita pada saat kita belajar kemarin terkait dengan nomor produk. Oh, jadi dia pernah coba APPK? Sudah pernah coba? Oke. Udah pernah coba APPK dan ternyata katanya ini nomor produknya saya nggak tahu caranya gimana. Dan kebetulan pada saat itu sebelum kita Pengmas, aku sempat telepon dulu ke OJK. Ini sebagai pengabdian nih, Pak, ini gimana sih sebenarnya kalau kita nggak tahu nomor produknya? Karena kan masyarakat nggak tahu. Mereka tuh ngejelasin bahwasanya kalau mereka nggak tahu nomor produknya, ini buat semuanya juga ya. Ini kan karena bukan hal yang harus ditutupi. Ditulis saja nolnya 5 kali. Itu kalau untuk orang-orang yang nggak tahu nomor produknya. Nanti untuk form selanjutnya kan bakalan ada sesi-sesi selanjutnya lagi nih, kayak nanti bakal diajukan kemana, diapain gitu, nanti bakalan adalah pengarah lebih lanjutnya. Ada perbaikan berkasnya juga kan? Ada perbaikan Bang? berkasnya juga. Nanti mungkin itu bisa dijelaskan sama Mbak Vivika ya. Terkait dengan hal tersebut. Tapi sebenarnya ternyata di grup itu udah ada pernah nyoba, dan ternyata mereka terkendala di satu pengisian bagian, dan itu yang memang ternyata menjadi penghambat dan tantangan juga. Bahkan di YouTube pun nggak dijelasin, Pak.
Oh gitu, nomor produknya ya? Nomor produk. Iya. Karena waktu itu kita kebingungan juga kan? Betul. Kita waktu itu gini Pak, jadi waktu kita nyoba sendiri website APPK, itu kita juga bingung nomor produk ini apa. Betul. Tapi kamu nanya ke OJK, kalau saya nanya lewat SJK, jawabannya beda sih, tapi nanti kita diskusiin. Mungkin itu akan diskusi kita nanti. Iya. Nah, sebenarnya ini loh, dari semua perbincangan kita barusan, sebenarnya kita dapat satu pokok masalah nih. Tentunya ada suatu tuntutan, suatu at least saran lah kepada penyedia APPK ini sendiri gitu loh, untuk memberikan yang pertama penyuluhan pasti ya, dan itu melalui YouTube menurut saya memang kurang, harus ada tambahan lagi nih. Betul, upaya sepakat. tambahan seperti yang dilakukan oleh kita gitu loh, itu dari penyedia APPK-nya, dan juga bukan cuma dengan penyuluhan tapi dipermudah cara mengisinya gitu loh. Formnya jangan sulit-sulit gitu loh untuk mereka yang bahkan tidak tahu perbedaan nama aplikasi sama PT kan berbeda nih teman-teman. Jadi bukan cuma itunya aja, bukan cuma tentang penyuluhan, tapi kita harus beritahu juga terkait sebenarnya PT dan aplikasi itu berbeda. Dan kalau misalnya lebih baik lagi, ya sudah, kalau misalnya memang di form itu tidak usah menggunakan PT, ataupun kalau memang ada sebagai alternatif gitu loh. Nama produk aja Easy Iya, Cash gitu. Waduh, jangan disebut merek kayaknya nih, Nggak Bang. apa-apa, Easy Cash bagus. Oh, Ya itu bukan sponsor ya. sponsor. Tapi kalau Cuma- sponsor bisa di sini ya. Iya. Ya, Cuma itu sebenarnya menariknya gini ya. Bagi masyarakat ngajuin pinjol gampang. Maksudnya terbukti dengan kemarin pas kita Pengmas, banyak dari mereka sudah pernah mengajukan pinjol. Tapi bagi mereka susah bikin pengaduan, padahal keduanya sama-sama online. Iya, Berarti benar artinya banget. kan pinjol memberikan pengisian formnya lebih mudah dimengerti bagi masyarakat daripada OJK bikin form APPK. Mungkin OJK harus melihat kali ya. Ya, itu tantangan berarti. Ya, Iya. PR untuk OJK. Berani banget nyuruhnya. Waduh. Gak apa-apa, ini sebagai saran PR, tapi ini sebagai ini kan hasil pengabdian masyarakat. Asik. Jadi bukan cuma dari kita yang harus mengabdi, harus melakukan pengembangan masyarakat ini juga. Dari hasil penelitian dan pengembangan masyarakat harus ada output. Semua pihak harus yang berkepentingan harus berperan serta ya. Betul banget, Pak. Dalam memberikan pemahaman sekaligus juga kemudahan di masyarakat. Iya. Jadi kan sebenarnya untuk bikin pengaduan itu seperti apa nih? Jadi pengaduan mau yang legal mau ilegal itu bisa masuk APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen. Judulnya itu aplikasi, tapi ini bukan aplikasi sih. Tinggal buka Google aja, Google terus search APPK kontak 157. Detail ya. Sini ya. Kontak 157, terus udah kan nanti kan ada tuh opsinya. Ketika kita buka Google, ya udah pilih yang paling atas, pokoknya kontak 157 aja. Udah, setelah kita klik websitenya, baru deh kita ada opsi bikin pengaduan. Nah, disinilah yang saya kira orang-orang akan kesulitan, tapi ternyata dari search-nya aja mereka udah pada bingung ya, dari nge-search-nya. Kemudian bikin pengaduan nih. Ketika bikin pengaduan itu ada form yang harus diisi. Formnya itu ada beberapa tahap. Kalau nggak salah ada 5 tahapan deh, 5 atau 6 saya lupa. Form pertama yang kita isi itu apa? Adalah informasi PUJK-nya atau pelaku usahanya atau platformnya. Siapa yang mau kita adukan? Kalau misalnya dia legal, enak karena pasti nama perusahaannya tercantum di situ. Tapi tadi yang Torik bilang, masyarakat kenal ya produknya, bukan kenal PT-nya. Sedangkan yang kalau kita mau isi APPK, yang harus kita input itu nama PT-nya, bukan Penyedia produk. Iya, penyedia produk ya, Betul, bukan Pak. produk ya. Jadi bukan misalnya kalau ini misalnya Shopee, bukan Shopee Pay Letter, bukan SP Letter, tapi apa nama PT-nya kayak gitu. Bukan Easy Cash, tapi apa nama PT-nya. Ini harus di search. Nah, enaknya kalau dia legal, ketika kita search nama PT itu langsung ada. Ada pilihannya. Ada ya. pilihannya. Nanti kalau udah ada pilihannya, langsung jadi kolomnya itu Pak, nggak cuma nama PUJK, tapi ada
industrinya dia Ya. IKNB atau non IKNB. Nah itu tuh masyarakat mungkin apa itu IKNB? Apaan itu? Apa itu? Iya, itu mungkin akan Makanan apa ya? Sore-sore ya. Kayaknya Pak Budi lapar. Ada Ampera Pak, nanti bisa Bapak traktir. Wah, banget sih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya legal, enaknya itu adalah nama perusahaannya ada dan nanti akan langsung keisi kolom-kolom lainnya. IKNB langsung keisi, terus langsung keisi juga platformnya, maksudnya dia itu P2P lending atau apa. Karena kan IKNB misalnya Bapak ngisinya PT asuransi apa ya, Manulife misalnya. Itu kan dia IKNB. Tapi nanti kan dia ada produknya lagi tuh Pak, nama produknya harus diisi juga. Itu banyak. Jadi kalau legal dia langsung keisi semua otomatis. Tapi kalau ilegal nanti ada opsi tuh nama PUJK tidak tertera, itu berarti kan ilegal. Nah kita isi sendiri apa nama PT-nya yang ilegal itu Pak. Tapi yang sisanya itu yang nggak akan keisi otomatis dan kita harus mikir sendiri, itu yang susah. Nah terus tadi kan ada, jadi di halaman pertama itu selain kita tulis informasi PUJK-nya atau penyedia platformnya tadi, kita juga harus isi nomor produk. Nomor produk itu sebenarnya apa? Kalau tadi kan Paulo sudah telepon OJK. Nomor produk itu sebenarnya jawabannya sama kayak Labs SDK. Nomor produk itu sebenarnya adalah kontraknya, nomor perjanjiannya. Itu sebenarnya nomor produk. Nah, kalau misalnya nggak ada atau kita bingung, udah isi aja 0 atau 000 seperti tadi sih sebenarnya. Dikosongin kayak gitu aja nggak apa-apa. Nah, baru ntar isi halaman 2. Halaman keduanya kalau kita udah klik. Tadi kan informasi data diri PUJK, siapa yang kita mau adukan. Yang kedua baru informasi data diri kita. Nama kita siapa, KTP dan segala macam. Baru yang ketiga itu kronologinya. Nah, kronologinya ini kenapa waktu itu saya pernah wawancara juga orang Labs SJK, kok proses pengaduannya ini lama sih di prosesnya. Itu ternyata gara-gara kronologi yang masyarakat ceritakan tuh entah nggak lengkap atau berbelit-belit gitu. Jadi makanya di sini kita ajarkan juga kemarin cara bikin pengaduan. Kalau bisa sih poin-poin. Jadi misalnya saya minjem tanggal segini, saya jumlah tagihannya segini, saya nggak mampu bayar karena apa? Solusi dari saya adalah saya ingin minta pengurangan dana, itu seperti itu, pengurangan bunga. Biar lebih Biar lebih kronologinya aja. iya, biar lebih singkat terus runtut. Jadi nggak Dapat lama. dipahami Iya, karena sama mereka. yang nge-assess pengaduan ini manusia manual, bukan sistem. Jadi makanya lama kan ribuan pengaduan tiap hari. Nah itu, jadi kita masukin pengaduan di APPK tadi, mau legal mau ilegal, ya udah masukin aja dulu ke situ. Nanti kalau misalnya dia yang ilegal dan kalau misalnya ada pidananya, itu ntar OJK yang akan ke Satgas. Jadi masuk sendiri ke Satgas. Gitu. Tapi kalau kita bicaranya yang legal ya Pak, yang pindar legal, setelah kita isi, nanti kita akan dapat token. Token ini untuk kita nge-update pengaduan kita udah sampai mana, kayak gitu. Karena kan APPK kan sebenarnya aplikasinya aja. OJ yang dikelola sama OJK, dia sebenarnya seperti kurir sih, kayak JNE. Kurirnya inilah yang akan ngirimin pengaduan ini ke PUJK terkait atau ke platform terkait untuk diproses sama platformnya. Jadi nanti sama platform akan dikasih tawaran penyelesaiannya dulu. Jadi selesaikan secara bilateral dulu, negosiasi lah. Kalau misalnya gagal, baru dikasih opsi mau lanjut ke LAPS SJK, LAPS SJK untuk mediasi atau selesai. Kalau selesai di sini berarti terserah mau ke pengadilan, mau ke kantor polisi, terserah mau kemana. Mediasi maksudnya dibantu ya? Iya, betul. Jadi ada dua. Jadi kan kalau misalnya negosiasinya gagal, jadi harus kayak gitu. Jadi nanti dari kita masukin aduan ke APPK, terus nanti APPK terusin laporan itu ke PUJK terkait atau ke platform terkait. Platformnya akan mempelajari aduan kita dan ngasih solusi. Solusi kita untuk Bapak Ibu adalah seperti ini. Kalau kita terima solusinya berarti settle kan. Tapi kalau misalnya kita tidak terima solusi dari PUJK, maka kita dikasih opsi sama OJK melalui APPK itu. Mau kita lanjut fight lagi, yaitu dengan mediasi melalui LAPS SJK, berarti negosiasi. LAPS itu apa? Nah, LAPS SJK itu ini ada ceritanya sih Pak. Jadi dulu itu di sektor jasa keuangan ada 6 lembaga APS, alternatif penjagaan sengketa, ada 6. Ada BAPMI, ada BMAI, ada
saya lupa kepanjangan yang lain-lain ya, pokoknya ada 6 lah lembaga penyelesaian sengketa. Di sektor asuransi punya sendiri, pasar modal punya sendiri, perbankan punya sendiri, semuanya. Tapi kemudian di tahun 2020 mereka quote unquote merger. Sebenarnya bukan merger ya, karena kalau perkumpulan badan hukum tidak bisa merger. Tapi mereka bikin baru tunggal terintegrasi namanya LAPS SJK gitu. Jadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Dia itu bisa mediasi, bisa Panjang ya? Panjang Iya. banget. Banyak banget tuh ya. Intinya kalau ada masalah, Iya, ke situ. Nyelesainnya ke situ. ke situ. Iya, Ah, benar. tapi untuk bisa ke situ harus selesain berdua dulu. Ah. Iya, antara PUJK dan konsumen itu baru bisa ntar ke situ. Ntar mediasinya gratis. Kalau nggak selesai negosiasi. Iya, kalau negosiasinya nggak selesai. Negosiasinya misalkan minta Nggak settle. perpanjang Iya. jangka waktu pembayaran, Iya, ya, iya. minta turunin bunga. Iya, terus nggak Nah, settle. gitu. Iya. Terus nggak dikasih. Iya, nggak dikasih, baru lari. minta ke LPS lewat mediasi. Lewat mediasi, Mediasi ya. juga belum tentu dikabulin sebenarnya ya. Iya. Cuma Ada pihak ketiganya. ada pihak ketiga kayak gitu. Jadi pilihannya gitu, mau ke LAPS SDK atau mau keluar. Kalau keluar terserah mau kemana, mau ke pengadilan, mau apa, itu terserah kayak gitu. Baru LAPS SDK ini kan dia gratis tuh. Dia tuh gratis, tapi dia Gratis ya, catat gratis, ya. iya. Gratis. Gratis Gratis. kalau nilai pinjaman kita di bawah 250 juta. Ah. Retail Retail juga and tinggi small. banget sih. Iya. sebenarnya. Iya, Untuk iya, masyarakat iya. awam sih 250 juta itu Iya. tinggi Ah, banget. Bagi saya makan di Kimpul sih Itu tadi dihitung pokoknya Jadi- itu termasuk Oh, bunganya. termasuk Pak, nilai sengketa. Jadi nilai nilai sengketa, sengketa. bukan nilai pinjaman tapi nilai sengketanya. 250 juta per Itu pot. yang masalah. Ya. Kalau Nggak kerasa pinjol, tuh. kalau pinjol bunga berbunga bisa Iya, lebih iya. dari itu. Waduh. Nah, kalau lebih dari itu baru berbayar. Bayarnya tuh 7 juta. Iya. Iya. Udah sih paling ya kayak gitu ya. Cuma kalau LAPS SDK dia cuma bisa untuk yang legal. Karena kan LAPS SDK dibayarnya sama melalui iuran dari pindar-pindar yang legal. Kayak gitu. Oke. Baik. Nah, setelah semua penjelasan ini, tentunya kita udah dapat gambaran besar nih. Sampai di titik yang kita udah paham. Dan kita juga harap para pendengar juga paham bahwasannya bahwasannya kalau misalnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam melalui mekanisme online atau misalnya biasa kita sebut pindar, itu ada mekanisme khususnya, ada hak dan kewajibannya. Dan dari section ini juga kita udah diajari tata cara step by step terkait bagaimana sih cara mengadu kepada lembaga terkait yang berotoritas, yang berwenang untuk menyelesaikan ini, gitu kan Bang? Sepakat. Nah, pinjaman daring bukan sesuatu yang dapat dan harus kita hindari sepenuhnya karena ini merupakan suatu evolusi dari perkembangan zaman dan tapi juga bukan sesuatu yang bisa digunakan tanpa suatu pemahaman yang matang gitu loh. Di tengah kemudahan tetap saja dan harus kita pahami ada risiko yang mengikutinya. Dan di tengah risiko sebenarnya ada perlindungan yang di provide sama OJK, asal kita tahu nih cara makanya seperti apa dan telah dijelaskan oleh Mbak Vivika tadi. Nah, kami dari PSH PFHUI berharap podcast ini bisa jadi jembatan kecil nih antara hukum, teknologi, dan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan jangan sampai informasi ini hanya terbatas di pendengar yang sekarang memperhatikan dan mendengar penjelasan dari kita semua. Harus kita sebarkan ke yang lain agar masyarakat kita itu selamat dari risiko-risiko yang ada gitu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Selamat tinggal kita dari PSH PFHUI. Terima kasih. See you. See you.